Piala Afrika, Pantai Gading ingin pinjam pelatih. Respon Pep tentang pernyataan Klopp. Zidane tolak tawaran latih timnas Aljazair. Shevchenko jadi ketua Federasi Sepak Bola Ukraina. Garuda Muda kalah dari Thailand. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Secara dramatis, Pantai Gading lolos ke babak 16 besar Piala Afrika melalui jalur peringkat 3 terbaik. Namun situasi ini justru membuat manajemen pusing 7 keliling karena sudah terlanjur memecat sang pelatih. Lansir BBC, karena pelatih Pantai Gading sebelumnya, yakni Jean-Louis Gasset sudah dipecat, mereka sedang berusaha mencari pelatih baru untuk mengarungi babak 16 besar. Kabarnya mereka akan merekrut Hervé Renard dengan status pinjaman dari timnas wanita Prancis. Perlu diketahui, Renard lah yang membawa Pantai Gading juara Piala Afrika tahun 2015. Setelah beberapa pertandingan dan lebih dari 100 tembakan ke gawang, Manchester City akhirnya bisa mencetak gol di markas Spurs, Tottenham Hotspur Stadium. Dilansir Eurosport, momen ini terjadi di laga FA Cup semalam yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Manchester City. Nathan Ake jadi aktor yang berhasil mematahkan kutukan tersebut. Sebelum gol itu terjadi, City tercatat belum bisa mencetak gol di Tottenham Hotspur Stadium sejak stadion itu dibuka pada 2019. Kabar duka datang dari Liverpool. Sang pelatih yakni Jurgen Klopp memutuskan untuk berpisah di akhir musim nanti. Dilansir The Sun, Klopp merasa sepak bola sudah jadi suatu hal yang melelahkan untuknya. Ia ingin beristirahat selama 1 tahun sebelum nantinya kembali ke dunia sepak bola lagi. Ia juga terbuka untuk peran lain selain pelatih. Lantas, siapa yang akan menggantikannya? Rumornya, Xabi Alonso jadi kandidat utama. Ia punya klausul khusus di Bayer Leverkusen yang mana kalau dirinya mendapat tawaran dari Liverpool, klub harus mengizinkannya. Keputusan mengejutkan dari Jurgen Klopp ini menimbulkan respon banyak orang, termasuk pelatih Manchester City Pep Guardiola. Dilansir Sky Sport, Pep bercanda kalau dirinya akan tidur lebih nyenyak mulai musim depan. Namun di sisi lain, ia juga merasa kehilangan apabila Klopp sudah tak ada lagi di Liga Inggris. Ia menganggap kalau Klopp adalah salah satu rival terbaiknya selama ini. Jadi ketika Klopp pergi, maka sebagian dari Manchester City juga akan hilang bersamanya. So sweet banget sih dua pelatih ini. Mo Salah akhirnya angkat bicara setelah ada omongan yang meragukan komitmennya terhadap negara dan tim nasional Mesir. Kritikan itu muncul setelah dirinya pulang ke Inggris pasca mendapat cedera saat laga melawan Ghana. Dilansir Daily Mail, menurutnya ia kembali ke Inggris untuk mendapatkan perawatan terbaik, bukan berlibur. Ia juga telah berjanji akan kembali ke timnas Mesir jika bisa pulih tepat waktu. Salah justru memancing para haters untuk berusaha lebih keras lagi jika ingin menjatuhkan namanya. Setelah sekian purnama, kiper kedua Manchester United yakni Altay Bayındır dikabarkan akan segera melakoni debutnya. Dilansir Goal, kiper asal Turki itu diproyeksikan akan tampil di skuad utama Setan Merah saat melawan Newport County di ajang FA Cup akhir pekan ini. Kesempatan berharga itu datang karena Andre Onana dan timnas Kamerun melaju ke babak 16 besar Piala Afrika. Sempat diisukan bakal mendatangkan Karim Benzema dari Al-Ittihad, Manchester United justru sedang berusaha mempertimbangkan opsi lain. Dilansir Sportskida, United yang sedang membutuhkan striker senior ditawari kemungkinan untuk merekrut legenda Barcelona Martin Braithwaite. Kini, sang pemain masih bersatu sebagai pemain Espanyol yang berlaga di divisi kedua Liga Spanyol. Selain MU, Chelsea juga ditawari kesempatan untuk merekrut Braithwaite. Atletico Madrid dikabarkan sedang berusaha mencari striker baru di bursa transfer musim dingin kali ini. Satu nama yang muncul sebagai opsi adalah striker milik Juventus, Moise Kean. Menurut cuitan Fabrizio Romano, pemain berkebangsaan Italia itu tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Los Roy Blancos. Menurut laporan, Juventus dan Atletico sudah sepakat untuk biaya pinjaman sebesar 500.000 euro atau setara 8 miliar rupiah. Lagi-lagi, Zinedine Zidane menolak tawaran melatih. Kali ini mantan pemain Real Madrid itu menolak tawaran untuk melatih timnas leluhurnya yakni Aljazair. Dilansir Football Espanya, ini jadi penolakan kesekian setelah sebelumnya menolak tawaran dari Brasil dan Amerika Serikat. Kabarnya Zidane lebih tertarik untuk melatih klub saja. Oleh karena itu, ia sedang menunggu tawaran yang menarik di tahun 2024 kali ini.
Kabar baik bagi Barcelona, salah satu wonderkidnya yakni Gavi dikabarkan sudah mulai kembali berlatih di lingkungan kamp latihan. Dilansir Football Espanya, Gavi telah memposting fotonya yang sedang melakukan latihan ringan di gym club. Ini menandakan bahwa penyembuhan cedera ACL Gavi sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun Barcelona tetap pada rencana awal yang akan membiarkan Gavi absen hingga akhir musim. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dirinya mengonfirmasi bahwa salah satu bintangnya yakni Victor Osimhen akan meninggalkan klub pada akhir musim. Dilansir The Sun, Osimhen memang baru saja menandatangani kontrak baru dengan Napoli. Namun ia memiliki klausul pelepasan sebesar 112 juta pounds atau setara 2,2 triliun rupiah. Menurut De Laurentiis, Osimhen sedang mempertimbangkan tawaran Real Madrid, PSG, dan beberapa klub papan atas Liga Inggris. AC Milan dikabarkan tak puas dengan masa peminjaman Divock Origi di Nottingham Forest. Oleh karena itu mereka berusaha memulangkan Origi musim dingin ini. Dilansir Football Italia, Milan tengah berusaha memulangkan Origi bukan karena ingin memainkannya sebagai striker utama, melainkan ingin menjualnya. Kabarnya Los Angeles FC adalah tujuan yang ideal baginya. Milan akan mendapatkan 5 juta euro dari hasil penjualan tersebut. Dalam wawancaranya dengan Financial Times, mantan Presiden Juventus Andrea Agnelli mengungkapkan bahwa dia telah mengadakan pembicaraan dengan pemilik PSG Nasser Al-Khelaifi mengenai turnamen baru. Dilansir Football Italia, Agnelli sempat bertemu dengan Nasser untuk membicarakan banyak hal. Salah satunya adalah turnamen yang lebih baru di luar Liga Super. Kabarnya, Nasser pun terbuka dengan hal itu. Asal semua regulasi dan peraturannya masih sesuai dengan ketentuan UEFA. Belum tahu apa nama kompetisi tersebut, tapi tampaknya proyek ini lebih bisa diterima daripada Liga Super. Mengikuti jejak Samuel Eto'o, Andriy Shevchenko dikabarkan telah terpilih menjadi ketua PSSI-nya Ukraina. Dilansir situs resmi UEFA, dalam konferensi pers pertamanya, Shevchenko mengatakan akan berusaha memajukan sepak bola pada kondisi yang sangat sulit akibat perang skala besar. Mantan penyerang Chelsea itu juga berjanji memberantas korupsi di federasi sepak bolanya, menyusul skandal gratifikasi yang membuat pendahulunya ditangkap dengan dakwaan penipuan. Hasil yang kurang mengenakan diterima oleh skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U20 kalah dari Thailand U20. Dilansir Sport Detik, Indonesia sebetulnya sempat unggul lebih dulu melalui Donitri di menit 13. Namun Thailand tampil lebih agresif di babak kedua, sehingga bisa membalikan keadaan. Akhirnya Garuda Muda harus rela takluk 1-2 di akhir laga. Selaku pelatih, Indra Syafri tidak terlalu memusingkan hasil akhir. Ia lebih fokus mengamati kualitas para pemain, karena ini salah satu bentuk dari seleksi. Manajer Manchester City Pep Guardiola merespon dengan keras ucapan Presiden UEFA Alexander Severin. Severin sebelumnya menyinggung sanksi Financial Fair Play untuk Manchester City. Ia sebagai seorang pengacara dan Presiden UEFA seharusnya menunggu dan melakukan apapun yang dia suka setelah itu. Dia harus menghormati prosesnya dan harus menunggu. Dia punya banyak pekerjaan di UEFA, kata Pep Guardiola. Spekulasi transfer terus beredar seputar striker Bologna Joshua Zirkzee. Dengan Arsenal, Manchester United, Napoli, dan Milan sangat menginginkan tanda tangannya. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai 40 juta euro, tetapi hanya untuk mantan klubnya Bayern Munchen. Jika dia dijual ke klub lain, maka Bayern mendapatkan potongan 40% dari biaya transfer tersebut. Ada kabar buruk bagi fans sejati Rossoneri Milanisti tentang Ismail Bennacer. Menurut Football Italia, tes medis AC Milan menunjukkan bahwa Ismail Bennacer kembali dari Piala Afrika dengan cedera yang membuatnya absen melawan Bologna. Ia didiagnosis mengalami cedera otot. Ini bukan masalah serius, tapi masih cukup untuk membuat sang gelandang absen dalam pertandingan Serie A akhir pekan ini. Pembuat rekor penampilan Irlandia Utara, Steven Davis, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada usia 39 tahun. Davis yang mencatatkan 140 caps untuk negaranya, telah mengakhiri karir gemilangnya selama 2 dekade, mulai dari melakukan debut seniornya untuk Aston Villa pada September 2004 hingga menderita sakit hati adu penalti di final Liga Eropa bersama Rangers pada Mei 2022.
Chelsea termasuk di antara klub yang tertarik untuk mengontrak striker Aston Villa, John Duran, sebelum batas waktu berakhir. Belum ada tawaran untuk sang pemain dan masih harus dilihat bagaimana posisi Villa terkait masa depan pemain berusia 20 tahun tersebut. Duran baru bergabung dengan Villa dari Chicago Fire musim panas lalu dan sejauh ini telah mencatatkan 14 penampilan di Premier League yang semuanya dari bangku cadangan. Liverpool dilaporkan telah menunjukkan minat yang lebih kuat daripada siapapun terhadap potensi perpindahan pemain sayap Real Sociedad Takefusa Kubo dan menghubunginya mengenai hal ini sebelum Januari. Menurut media Spanyol Relevo, ada banyak minat terhadap Kubo dari Liverpool, Napoli, dan klub-klub di Arab Saudi. Namun tampaknya untuk saat ini pemain berbakat berusia 22 tahun itu telah menegaskan bahwa ia bahagia di klubnya saat ini. Newcastle United diberitakan sedang mengincar gelandang Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg dengan status pinjaman. Gelandang Spurs ini telah membuat 22 penampilan sejauh musim ini, tetapi hanya 6 diantaranya yang menjadi starter. Kini menurut Goal, langkah yang muncul di bawah permukaan adalah Hojbjerg bergabung dengan pasukan Eddie Howe dengan status pinjaman. Namun apakah hal itu akan terjadi masih harus dilihat. Serie A dinobatkan sebagai liga terbaik di dunia tahun 2023 oleh Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola IFFHS. Dengan Liga Primer Inggris di posisi kedua, IFFHS menggunakan serangkaian perhitungan dan statistik untuk menentukan peringkatnya. La Liga Spanyol berada di urutan ketiga, dengan Serie A Brasil di urutan keempat, diikuti oleh Bundesliga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Primeira Portugal. Pelatih Union Berlin Nenad Bielica dilarang tampil dalam 3 pertandingan dan didenda 25.000 euro pada Kamis setelah ia mendorong pemain Bayern Munchen Leroy Sané. Hal itu diungkapkan oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB. Pelatih Kroasia itu dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-74 saat timnya kalah 1-0 di Bundesliga dari Bayern pada Rabu setelah menampar Sané. Indonesia akan bertemu Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari 2024. Tak hanya soal kualitas dan pengalaman para pemain, tapi Australia juga unggul dalam head-to-head. Menurut Transfer Market, Indonesia dan Australia sudah 13 kali bertemu. Indonesia inferior di hadapan negeri kanguru karena cuma 2 kali menang, sisanya 3 imbang serta 8 kali kalah. Kemenangan terakhir didapat Indonesia saat bertemu di laga terakhir Grup 1 kualifikasi Piala Dunia 1982 zona Asia dan Oseania 30 Agustus 1981.